Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, nuwasir darsan al-madhi, kita lanjutkan pelajaran kita yang telah lalu tentang kaifa naqdil utlah. Sofa salasa wa salasin. Sofa salasa wa salasin. 33 halaman 33. Kemarin sudah kita baca dan juga masing-masing sudah membaca. Tinggal kita artikan ya. Cepat aja. Tapi di sini Ustadz tambahkan nanti kalimat-kalimat yang sudah ma'ruf, sudah dikenali arti-artinya. Nanti Ustadz buka untuk siapa yang bisa menafsirkan atau memaknai. Nanti Ustadz kasih poin. Yang kalimat-kalimat yang masih gorib, ada kalimat gorib, nanti biar Ustadz yang mengartikannya. Paham? Paham, Tom? Coba facecam-nya semuanya diaktifkan lah. Facecam-nya semuanya diaktifkan biar tahu kegiatannya masing-masing. Baik. Semuanya diaktifkan. Baik. Kaifa naqdil utlah? Bagaimana cara kita menggunakan waktu pada hari liburan? Al-utlah, hari liburan. Kemudian al-utlatu alal abwab, ya Aba Ahmad. Liburan itu alal abwab maksudnya di depan mata. Liburan di depan mata. Wahai Abu Ahmad. Abu Ahmad yaitu Bapak Ahmad. Coba siapa yang mau mengartikan dua kalimat setelahnya. Ada poin. Ini kalimat ma'rufah. Udah insya Allah antum sudah tahu artinya. Siapa yang mengartikan? Ada yang mengartikan? Ya laha min muskilatin kabirah ya Umma Ahmad. Ya laha ini maksudnya kalimat takjub. Wow. Gitu, wow. Jadi dia takjub akan sesuatu. Muskilatin kabirah, muskilah artinya masalah. Wow, masalah yang besar. Wahai Ummu Ahmad, wahai Ibu Ahmad. Kemudian kaifa sayaqdi auladunal utlah? Bagaimana anak-anak kita menggunakan waktu pada hari liburan? Kemudian menjawab hayya nunadil aulad. Nada yunadi artinya memanggil. Nada yunadi artinya memanggil. Al-aulad jam'u min walad. Mufradnya waladun, jamaknya aulad, artinya anak. Nada yunadi artinya memanggil. Nada yunadi. Hayya nunadil aulad. Ayo kita panggil anak-anak. Wa nunaqishhum fil amr. Naqasha yunaqishu. Artinya bermusyawarah. Naqasha yunaqishu artinya bermusyawarah. Sambil dicatatlah. Semuanya dicatat. Oka Priyadi, Mahathir, Ahmad, Muhammad, di facecam-nya diaktifkan. Aflah, Paris. Aktifkan semua facecam-nya jadi bisa kelihatan. Tolong diaktifkan. Hidranor, Maise. Jadi yang baris keempat, fikratun thayyibah. Fikratun thayyibah artinya pemikiran yang bagus. Saunadihimul an. Saya akan memanggil mereka sekarang.
Saunadi himulan. Jadi nada yunadi itu artinya memanggil. Unadi itu kata gantinya ana. Unadi, saya memanggil mereka sekarang. Ya Ahmad, wahai Fatimah, wahai Tariq, wahai Nada, wahai Badar. Kemudian yahdurul aurat. Sekarang anak-anak datang. Coba ada yang bisa ngartikan nggak? Yang al-ab nih, kaifa naqdil utlah. Satu baris saja. Ada yang bisa? Satu baris. Bagaimana Ya, saya ngomong, bentar. Angkat tangannya, biar kelihatan. Angkat tangannya. Muklas Karib, tafadhol. Muklas. Satu baris. bagaimana kita berlibur wahai anak-anak. Terus? Nuridu arakum. Nuridu arakum. Kami ingin melihat, Ustaz. Ya. Kami ingin apa? Nuridu arakum. Kami ingin apa ya? Arakum. Ra'yun jamaknya aro, pendapat. Ra'yun mufradnya, aro jamaknya. Artinya pendapat. Kemarin sudah pernah kan? Ra'yun. Pendapat kalian, Barisat. Ya, Taib. Mumtaz. Aro un. Dari pendapat atau gagasan kalian. Jadi bagaimana kita menggunakan hari liburan wahai anak-anak? Kita menginginkan pendapat-pendapat kalian. Muklas Karib, Mumtaz, Masya Allah. Udah bagus. Muklas Karib. Kemudian lanjut. Aros safar ila masifin jamil. Saya berpendapat kita berpergian, as-safar bepergian ila masifin jamil. Masif itu artinya villa. Tempat untuk beristirahat pada musim panas atau villa. Villa, tulis villa. Masifun, masif, villa. Masif. Dicatatlah biar enak mufradatnya tahu. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang insya Allah nanti ada ulangan tengah semester. Jadi kalau di Ustadz tengah semester ada 2. Kalau misalkan tengah semester yang pertama nilainya sudah 20, itu nggak usah lagi ikut yang pertemuan atau ulangan setelahnya, tidak usah lagi mengikuti ulangan setelahnya. Kalau sudah 20. Kalau belum, misalkan dapat nilainya 10, itu di ikhtibar yang setelahnya, di ujian setelahnya dia ikut. Jadi nanti Ustadz ambil nilai ujian tertinggi. Misalkan dari 2 itu, misalkan ujian pertama nilainya 18, ujian kedua 19, yang Ustadz ambil nilainya yang kedua. Begitupun sebaliknya. Pahamlah? Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang hari Selasa, insya Allah ada ujian sedikit, nilainya 20. Baik. Kemudian al-ab, ahsanta wa ma ra'yuka ya Fatimah. Bagus, pendapatmu bagus wahai Ahmad. Apa pendapatmu ya Fatimah? Sekarang dia bertanya, Bapak ini bertanya kepada Fatimah, apa pendapatnya kamu wahai Fatimah? Kemudian Fatimah berkata, ara amala hadiqatin lil bait. Saya berpendapat membuat hadiqah. Hadiqah artinya kebun. Hadiqah mufraduhu hadiqah. Mufradnya itu hadiqah. Kemudian jamaknya itu hadaiq, hadaiqun. Hadiqah, hadaiqun. Itu artinya kebun. Dicatat. Kebun. Saya berpendapat untuk mengerjakan atau membuat kebun lil bait untuk rumah. Kemudian ibunya menjawab, ya laha min fiqratin thayyibah.
Falaysa fi baitina hadiqah. Wow, pemikiran yang bagus. Tidak ada di tempat atau di rumah kita itu kebun. Jadi ibunya berkata demikian. Kemudian kemudian Torik berkata, ufaddilu musyahadata baramij tilfas. Saya mengutamakan menonton acara-acara televisi. Baramij artinya acara atau program. Baramij. Khalid Al-Bahri, dicatat nggak? Khalid Al-Bahri. Takang lah. Iya kah? Khalid Al-Bahri. Halaman 33. Ufaddilu musyahadatan baramijir tirfas. Baramij ini artinya program atau acara. Program televisi. Saya lebih mengutamakan untuk menonton program-program TV. Ini pendapatnya Torik. Jadi dia menghabiskan waktunya pada liburan dengan menyaksikan program-program yang ada di TV. Kemudian ibunya berkata, la mani amin musyahadatal baramijil mufidah faqat. Jadi tidak ada masalah untuk menonton program TV yang bermanfaat. Jadi kata ibunya tidak masalah pada hari liburan itu si Torik menghabiskan waktu dengan nonton TV. Sa'atan au sa'atain, 1 jam atau 2 jam. Sa'atan au sa'atain, 1 jam atau 2 jam. Sa'atan au sa'atain. Kemudian siapa yang bisa menerjemahkan yang al-ab dan nada di kalimat setelahnya? Al-ab dan nada. Zaidan, tafadhol. Yang al-ab sama nada, Zat. Ya. Oh ya. Dan apa pendapatmu nada? Dan apa pendapatmu Badar? Nada, saya akan membaca buku tiap hari saat libur. Bagus, kasiratan artinya yang banyak. Saya akan membaca buku yang banyak. Yang banyak, ya. Banyak. Baik, Mumtaz. Kalau Badar, dan saya akan soal abu main dan membaca bahar. Oh ya, dan saya akan puasa bahu. Oh, dan saya akan berenang di laut. Taib, ya mantap, Masya Allah. Jamil. Kemudian setelahnya bisa nggak? Setelahnya apa? Utlatan sa'idatan yal aulad. Oh, libur apa? Liburnya masih panjang ya anak-anak. Liburnya panjang ya anak-anak. Libur yang menyenangkan. Sa'idah artinya menyenangkan. Oh, liburnya. Sa'idah artinya menyenangkan. Utlatan sa'idatan ya aulad. Liburan yang menyenangkan wahai anak-anakku. Masya Allah, Zaidan Mumtaz. Zaidan Atollah ya namanya. Nah, Ustaz. Lanjut. Kita sekarang belajar harfun nida. Harfun nida halaman 35. Harfun nida. Harfun nida halaman 35. Harfun nida. Harfun nida. Huruf nida. Nida itu artinya panggilan. Apa itu nida? Nida itu artinya panggilan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi huruf-huruf panggilan. Jadi kalau dalam artinya ya harfun nida yadkhul alal ismil munada. Jadi huruf nida, huruf-huruf nida itu huruf-huruf panggilan
masuk kepada isim munada. Isim munada itu apa maksudnya? Isim al-munada artinya yang dipanggil. Jadi haruf nida itu masuk ke dalam isim-isim yang telah dipanggil. Contoh, ya Ahmad. Ya harfun nida. Ahmad artinya ismul munada. Ismul munada apa maksudnya, Ustaz? Ismul munada adalah isim yang dipanggil atau kalimat yang dipanggil. Jadi hurufnya mana? Misalkan ya Ahmadu. Ya harfun nida. Harfun nida. Nanti kita klasifikasikan. Kemudian Ahmad, Ahmadu, ini artinya, maksudnya ini ismul munada. Al-ismul munada. Apa itu Ustaz al-ismul munada? Al-ismul munada itu artinya isim yang dipanggil. Isim yang dipanggil. Yang dipanggil. Kata panggilan membutuhkan kepada yang dipanggil. Tidak mungkin kata panggilan tidak membutuhkan dengan yang dipanggil. Jadi misalkan ya. Jadi yang pendengar bingung, siapa ya? Siapa? Tapi kalau misalkan ya Ahmadu, wahai Ahmad, jadi pendengar paham. Jadi siapa? Wahai Ahmad, jadi pendengarnya paham. Tapi kalau harfun nida saja, ya, maka pendengar tidak bisa memahami kalimat atau yang disampaikan. Jadi harfun nida membutuhkan kepada ismul munada, isim yang dipanggil. Maksudnya adalah nama orang Ahmad atau ya Fatimatu. Fatimatu. Nah, jadi huruf nida itu, an-nida itu membutuhkan dua. Ada harfun nida dan ismul munada. Hurufnya, kemudian ism munadanya, siapa yang dipanggil. Misalkan Ahmad atau Fatimah. Dari sini ada yang paham? Nanti kita bagi lagi. Dari sini ada yang paham nggak? Ada yang belum paham maksudnya? Ada yang belum paham? Jadi harfun nida itu, an-nida, panggilan itu membutuhkan dua. Yang pertama harfun nida, huruf-hurufnya. Kemudian nida, siapa yang dipanggil? Ismul munada, siapa yang dipanggil? Misalkan ya Ahmadu, ya Fatimatu, ya Auladu, wahai anak-anakku. Tidak bisa misalkan dalam kalimat, dalam kata wahai. Siapa? Pendengar tidak bisa wahai. Siapa yang dituju? Fulan kah? Fatimah kah? Ahmad kah? Jadi dalam harfun nida itu membutuhkan ismul munada, isim yang dipanggil. Dari sini ada yang belum paham? Fabian. Mana Fabian? Tafadhol. Di mana yang enggak pahamnya? Irfa sauta. Angkat suaramu. Yang mana yang enggak paham? Jangan malu. Enggak apa-apa. Yang mana yang enggak paham? Yang mana? An-nida itu artinya panggilan. Harfun nida artinya huruf panggilan. Jadi an-nida itu membutuhkan apa? Membutuhkan harf nida. Harf nida itu nanti ada 8. Nanti Ustaz sampaikan. Kemudian setelah itu dia membutuhkan kepada al-ismul munada, yang dipanggil, isim yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Misalkan Fatimah kah, Aulad kah, atau Ahmad kah, atau misalkan Rozak kah, atau Thayyib kah, terserah. Jadi susunannya ada harfun nida, kemudian ismul munada, isim yang dipanggil. Paham, Pak Bian? Tadi yang nggak paham di mana? Di yang apa namanya tuh? Karena kan tunjuk lagi. Nah, iya. Nih, yang ini ini Ustadz garis kila. Nah, harfun nida. Nah, ini ya di situ. Munada. Ini harfun nida ini huruf nida, huruf panggilan. Huruf-huruf panggilan yang dipakai dalam bahasa Arab. Nanti huruf nida ini ada 8.
Nanti kita bagi. Kalau ini sudah paham semuanya, Ustadz lanjut. Ya. Jadi harfu nida itu Fabian itu ada 8. Nanti ada huruf-hurufnya. Oh, Nah, huruf nida ini pasti membutuhkan kepada yang dipanggil. Misalkan ya, siapa dipanggil? Kan pendengar tidak paham. Ya, misalkan Ustadz ngomong sama Fabian. Ustadz bilang, ya, pahamlah Fabian. Tidak kan? ada. Tapi misalkan, ya Fabian. Pasti Fabian paham. Nah, jadi harfu nida itu membutuhkan kepada al-ismul munada, isim yang dipanggil. Siapa yang dipanggil? Ya, ya. Baik, lanjut. Lanjut. Jadi harfun nida ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lil ba'id, untuk yang jauh. Lil ba'id. Ini artinya yang jauh. Nah, apa itu maksud yang jauh? Jadi yang jauh ini banyak maksudnya. Jadi ini sebagai kiasan aja, sebagai majas lil ba'id. Jadi harfu nida tuh terbagi ada 3 nanti. Yang pertama untuk yang jauh. Jadi yang jauh ini termasuk di dalamnya ada yang pertama itu adalah orang yang lalai. Orang lalai. Atau kemudian orang yang tidur. Kemudian orang yang lupa. Nah, keempatnya yang jauh, orang jauh. Nah, jadi lil bait itu mencakup kepada 4. Orang yang lalai, orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang jauh. Jadi gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Misalkan ya Ahmadu. Ahmadnya dalam keadaan jauh. Jadi kita panggil ya Ahmad. Dia mendengar. Jadi huruf nida itu, huruf nida dipakai buat yang jauh. Misalkan ya, dipakai untuk yang jauh, wahai Ahmad. Kemudian orang yang tidur, misalkan ya Ahmad, kum, wahai Ahmad, bangunlah. Kemudian orang yang lupa, misalkan ya Tariq, madza taf'al, misalkan ya wahai Tariq, apa yang kamu lakukan. Jadi yang bait itu ada 4. Nah, ini afwan ya. Jadi lil bait ini yang jauh itu apa maksudnya? Kemudian apa huruf-huruf yang untuk lil bait? Jadi lil bait ini ada huruf-hurufnya, harfun nida. Yang pertama ada ya, kemudian a, kemudian ai. Ya, a, ai, ayya, kemudian hayya. 1, 2, 3. Kemudian ayya. Nah, ini kelihatan lah. Ini huruf-huruf nida atau huruf-huruf panggilan untuk yang jauh. Ya Ahmadu, ya Fatimatu. Ini semua artinya sama. Wahai, ya ai. Kemudian aya. Kemudian hayya, ayya. Jadi 6 kalimat ini atau 6 kata ini semua artinya sama, wahai. Jadi terserah antum semua memakai huruf nida itu yang mana yang antum pakai. Misal
memanggil misalkan Fabian. Fabian. Sama artinya, wahai Fabian. Atau misalkan Ai Muklas, artinya sama, wahai Muklas. Kemudian misalkan Ayya Faris, sama artinya wahai. Jadi untuk yang jauh, harfun nida, yang pertama untuk yang jauh itu ada 6 hurufnya. Hurufnya ada 6. Yang pertama, ya, ai, aya, hayya, ayya. Misalkan ayya Rafif, sama artinya wahai. Semuanya sama. Tapi ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk memanggil orang yang jauh. Pahamlah, dicatat nih. Nah, yang pertama lil ba'id. Jadi harfun nida yang pertama untuk lil ba'id, untuk yang jauh. Yang jauh itu kategorinya apa saja. Jadi yang jauh itu bisa orang yang lalai, orang yang sedang tidur, orang yang lupa, orang yang jauh. Kemudian apa aja huruf-huruf yang jauh? Huruf-huruf yang jauh itu ada 6. Yang pertama ya, ai, aya, hayya, ayya. Jadi tinggal antum masukkan aja siapa yang mau antum masukkan. Misalkan ya Khalid, atau misalkan ya Zaidan, atau a Zaidan, atau ai Zaidan, atau ya Zaidan. Artinya sama, wahai. Sat, berarti semuanya artinya wahai jelas, Sat. Ya. Ya, tapi katanya itu ada 6. Terserah antum pakai yang mana. Ini untuk yang jauh lil ba'id. Semuanya sama artinya. Katanya yang banyak. Jadi dalam ilmu nahwu itu yang dipakai ini ada 6 kata untuk memanggil yang jauh. Semuanya paham? Rafif paham? Sastra Hidayatullah. Pahamlah? Yang ini pahamlah? Paham, Ustaz. Baik. Lanjutlah. Tadi Ustadz lupa. Apa itu artinya nida? Secara istilah. Adapun secara bahasa itu maksudnya artinya panggilan, huruf panggilan. Adapun secara istilahnya ulama nahwu mengartikan dengan tolabul iqbal. Nanti Ustadz kasih jelaskan arti bahasa Indonesianya. Tolabul iqbal bi ya wa ihda akhwatiha. Wa ihda akhwatiha. Nah, tolabul iqbal artinya meminta diperhatikan. Ini secara istilah lah, secara istilah. Apa itu nida? Apa itu nida? Kalau secara bahasa kan nida itu artinya panggilan. Kemudian ulama mengkhususkan lagi apa arti maksudnya dari nida itu. Jadi tolabul iqbal meminta untuk diperhatikan, bi artinya dengan memakai ya. Jadi seseorang ini meminta diperhatikan. Jadi yang memanggil ini meminta untuk diperhatikan. Misalkan ya Ahmad. Tidak ada tujuan memanggil seseorang kecuali untuk diperhatikan. Misalkan ya Tariq, dia maksudnya memanggil wahai Tariq. Jadi anida dalam istilah itu artinya tolabul iqbal, meminta diperhatikan, bi dengan ya dan wani dan wa ihda akhwatiha, dan dengan salah satu saudara-saudaranya. Saudara-saudara ya itu apa aja? Ini saudara ya tadi. Ada 6. Nanti sisa 2 lagi. Ada 6. Saudara ya. Jadi meminta untuk diperhatikan dengan ya dan salah satu dari saudara-saudaranya. Saudara-saudara ya itu tadi ada a, ai, ayya, ada hayya, kemudian ada a, dan seterusnya.
Jadi secara istilah anida itu tolabul ikbali biya dengan ya wa ihda akhawatiha dan dengan saudara-saudaranya. Nih. Ditulis ya arti bahasa Indonesianya. Kita sedikit belajar pakai bahasa Arab biar enak. Ya, taib. Tadi ada yang paham lah. Maksudnya ada yang belum paham. Jadi Ustaz ulangilah, tolab artinya meminta, al-iqbalu diperhatikan, meminta diperhatikan, bi ya dengan haruf ya, wa ihda akhawatiha dan dengan salah satu saudara-saudaranya. Di antara saudara-saudaranya ya, tadi kita bahas ada yang untuk lil bait. Lil bait ada 6. Ya, ai, aya, hayya, kemudian ai ada 6. Apa itu, Sat? Jadi Artinya sudah ada tadi, Sat. Ulangi, Sat. Oke. Artinya tadi ulangi, Sat. Yang wa ihda ahwatiha itu apa artinya? Ahwatiha dan salah satu di antara salah satu ihda dan salah satu akhawatiha, saudara-saudaranya. Wa ihda akhawatiha. Ustaz ulangi, tolabul iqbal artinya meminta diperhatikan, bi ya dengan ya, wa ihda akhawatiha dan dengan salah satu akhawatiha, saudara-saudaranya ya tersebut. Apa aja saudara-saudaranya ya nanti kita bahas. Yang 6 sudah kita sebutkan, ya, ai, aya, hayya, aya. Kemudian itu semua artinya sama, wahai. Rafif Syarif, pahamlah? Rafif. Paham, Ustaz. Baik. Yang mati-mati, Ustaz mau lihat, Bang. Rafi Ikhbar, Mahathir, Ahmad Muhammad. Aktifkan, jadi ketahuan kegiatan antum Bapak. Dicatat, jangan kada dicatat. Nanti lupa. Ustaz tunggu. Iya. Abdullah Rizki, Toib. Yang lainnya udah nyatat lah. Jadi tadi secara istilah pengertian nida tolabul iqbal biya wa ihda akhawatiha. Udahlah. Ustaz lanjut kepada pembagian harf nida yang kedua. Yang pertama, yang kedua lil qarib. Lil qarib. Apa itu lil qarib? Maksudnya untuk yang dekat. Yang dekat. Yang dekat itu yang tidak tidur, kebalikan yang ini, yang tidak lupa, yang tidak lalai, pokoknya yang dekat di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita, misalkan Ustadz memanggil Irsyad, yang ada di depan Ustadz, ya Irsyad. Ini memakai yang qarib. Apa itu huruf-huruf qarib? Huruf qarib itu cuma satu. Jadi A saja. A. Artinya sama wahai. Contoh. Zaidun. Zaidu. Iqra. Iya. Ya, betul. Jadi nanti A apakah atau A nida itu bisa dibedakan dengan membaca teksnya. Apakah A di sini untuk apakah, untuk yang bertanya seperti yang kemarin istifham, atau untuk nida Zaidun Iqra. Tidak mungkin kan? Artinya apakah Zaidun telah kamu baca? Tidak mungkin. Jadi membedakan antara A-nya nida, harfun nida, dengan A-nya al-istifham yang kita pelajari kemarin, ada watu istifham, alat-alat bertanya ada A, kemudian ada hal,
Jadi bedanya lihat di konteks bacaan. Seperti ini kan azaidu iqra. Tidak bisa A di sini dimasuki dengan istifham. Kenapa? Tidak cocok dengan konteks. Jadi konteksnya ini cocoknya dengan apa? Dengan panggilan azaidu iqra. Wahai Zaid, baca. Tidak mungkin wahai Zaid, baca. Tanda tanya akhirnya, tidak mungkin. Jadi A di sini adalah A harfun nida. A untuk huruf panggilan. Nah, jadi huruf panggilan untuk yang dekat itu memakai A. Misal, A Rafif, atau A Muklas, atau A Khalid. Itu misalkan ada di depan kita. Tapi kalau yang jauh, tadi ada 6. Ya, A, kemudian hayya, ayya. Itu buat yang jauh. Yang dalam keadaan dia tidak memperhatikan, dalam keadaan lalai atau tidur dan sebagainya. Adapun lil qorib, ini yang dekat, memakai kata A. A di sini artinya wahai, bukan apakah. Kalau yang di adawatul istifham kemarin, A itu artinya apakah. Kalau di sini artinya wahai. Wahai Zaid, baca. Azaidu iqra. Wahai Zaid, baca. Wahai Zaid, baca. Atau Akhalidu idhab. Wahai Khalid, pergilah. Jadi A di sini yang dipakai buat yang ada di hadapan kita dan dekat orangnya, dan dia tidak lalai di hadapan kita langsung lawan bicara. Adapun yang tadi lil ba'id itu untuk yang jauh. Ada 6 huruf, adapun untuk yang dekat ada 1 huruf A. Ada yang belum paham? Yang kedua, mana? Nah, bedanya di sini A ini pakai bendera. Ada tanda benderanya untuk yang jauh. Ini beda. A di sini pakai bendera. Geser satu. A di sini pakai bendera. A yang di sini tidak pakai bendera. Ini buat yang dekat. Kalau yang ini buat yang jauh. Ada yang belum paham? Hah? Iya. 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 Faris, pahamlah. Faris. Paham, Ustaz. Coba kasih contoh. Kasih contoh yang jauh. Bikin kalimat mufidah yang jauh. Faris. Nah. Ntar. Selain ya. Kan tadi ada 6 tadi dicatat. Pakai selain ya. Contoh. Hayya Fabian. Apa? Hayya. Kemudian apa? Hayya, Ustaz. Wahai Royan apa? Habis itu kan boleh nama. Setelahnya apa kalimat? Hayya Fabian. Fabian. Pakai nama panggilannya Fabian. Bisa. Setelahnya wahai Fabian apa? Hayya Fabian. Cool. Baik, bagus, mantap. Wahai Fabian makan. Fabiannya disuruh makan ya, Masya Allah. Benar, mumtaz, bagus. Bagus, Faris sudah paham ya Faris. Kemudian coba Ustaz tanya lagi si Ahmad Muhammad Hanifuddin. Ridho Ahmad Muhammad Hanifuddin. Coba bikin buat yang qorib, buat yang dekat, buat kalimat. Yang dekat. Coba. Apa ya? Bingung ya? Bingung. Jadi harfun nida itu terbagi menjadi 3. Yang sudah Ustadz jelaskan ada 2.
Harf nida itu ada yang dekat dan ada yang jauh. Yang jauh, harf nida itu huruf panggilan. Tidak Kita huruf. memanggil bagaimana memakai huruf apa? Yang pertama, ada yang jauh itu ada 6. Ada ya, ai, ayah, hayya. Itu semua artinya sama, wahai. Kemudian lil qorib, yang kedua untuk yang dekat. Yang dekat itu cuma satu huruf, jadi pakai kata a. Nah, di sini antum bikin kalimat yang a. Gimana? Sahal ya, akhi. Mudah. Yang lain pasti bisa jawab. Coba bikin kalimat. Udah kelas 8, udah banyak kosakatanya insya Allah. A itu artinya wahai. Wahai. Arafi hayabina ilal masjid. Alfi. Arafi. Karir. Arafi. Arafi hayabina ilal masjid. Baik, Masya Allah, Jamil. Mantap. Tuh bisa bikin, nggak bingung kok. Bisa itu bikin. Antum malu aja itu. Gampang itu. Insya Allah, bagus. Ya. Nah, Ustaz. Kemudian lah, jadi ada dua tadi lah. Yang pertama untuk lil ba'id yang jauh. Kemudian lil qorib untuk yang dekat. Kemudian yang ketiga, lin nadbah. Ini yang kedua. Yang ketiga, lin nadbah. Nah, apa itu lin nadbah? Itu untuk yang digantikan. Yang digantikan, misalkan buat orang atau buat benda. Misal, lin nadbah ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mutafajja alaih. Apa itu mutafajja ya Ustadz? Mutafajja itu artinya terkaget-kaget akannya. Alaih itu akannya terkaget-kaget akannya. Kenapa dia kaget? Misal, ini hurufnya cuma satu juga. Lina debah ini hurufnya cuma satu. Itu wa. Ini hurufnya. Jadi lil qorib itu satu, a. Lina debah itu satu, wa. Apa itu lina debah, Ustaz? Lina debah itu apa artinya, Ustaz? Buat yang digantikan. Maksud digantikan apa? Ya tadi ada dua nanti. Yang pertama mutafajjaun ilaih, maksudnya terkaget-kaget akannya. Misal wa baitah wa baitahu. Jadi dia terkaget-kaget akan rumahnya. Wahai rumahku, maksudnya kayak gitu. Kenapa dia wahai rumahku bilang begitu? Karena misalkan rumahnya itu hancur tiba-tiba. Jadi kan ada orang misalkan kebakaran. Aduh rumahku. Aduh misalkan anakku meninggal. Aduh misalkan istriku meninggal. Aduh misalkan saudaraku misalkan sakit. Jadi pakai wahai. Nih. Wa baitah. Jadi kaidahnya asalnya baitun, karena dia termasuk dari mutafajja, syaratnya apa? Ditambahkan ini juga alif dan ha. Wa baitah, atau misalkan misalkan kelasnya rusak. Misalkan wa faslah.
wa faslahu. Ditambahkan alif dan ha. Artinya wahai kelasku. Jadi mutafajjah ini dia kaget akan keadaan rusak atau binasa. Jadi dia terkaget-kaget sehingga dia memanggil rumahnya atau kelasnya. Seakan-akan dia kaget akan keadaan tersebut. Misalkan, aduh, rumahku. Misalkan, wahai, aduh, kelasku. Bisa juga, wahai kelasku. Wahai rumahku. Dia kaget akan keadaan rumahnya. Kemudian, yang kedua, mutawajja minhu. Mutawajja minhu. Mutawajja itu apa artinya, Ustaz? Mutawajja artinya sakit. Merasa sakit akannya. Nah, jadi Masya Allah, bahasa Arab itu banyak. Wahai aja banyak dipakai, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang untuk yang digantikan. Digantikan misalkan yang pertama karena dia terkaget, wahai rumahku. Pada saat itu rumahnya misalkan hancur. Wahai kelasku, misalkan kelasnya dalam keadaan tidak bersih atau kotor. Jadi memakai wa baitah, wa faslah. Mutawajja juga sama, artinya sakit akannya. Misalkan misalkan yang sakit misalkan pundaknya, wa zohroh. Ditambah juga sama alif dan ha, wa zohrohu. Artinya wahai punggungku. Maksud wahai punggungku itu apa? Karena dia merasakan sakit akannya. Wah, zohroh, punggungnya sakit. Jadi dia mengatakan, dia memanggil kepada benda atau kepada tubuh dengan kata wa, dengan dia merasakan sakit akannya. Wa zohroh atau wa ainah. Jadi tambah alif dan ha juga. Wa ainah. Aduh, mataku. Jadi wa di sini bisa diartikan aduh atau wahai, sama aja. Wa di sini bisa diartikan aduh atau wahai. Jadi linna debah untuk yang digantikan itu ada dua. Mutafajja minhu, mutafajja alaih, terkaget-kaget akannya. Yang kedua mutawajja minhu, merasakan sakit akannya. Contoh yang terkaget-kaget akannya, misalkan wa baitah. Aduh rumahku, rumahnya misalkan hancur. Atau rumahnya misalkan dalam keadaan tidak bagus. Kemudian wa faslah. Aduh kelasku, keadaan kelasnya misalkan tidak bersih atau kotor. Pokoknya dia kaget akan keadaan tersebut. Kemudian mutawajja minhu, dia sakit akannya, artinya maksudnya wa zohroh. Aduh pundakku, kemudian wa ainah, aduh mataku, atau wahai mataku. Wahai di sini diartikan maksudnya dia sakit, jadi dipanggil matanya. Dari sini yang nomor 3, ada yang belum paham? Ada yang belum paham nggak? Kaidah, tambahan kaidah. Siapa yang nanya? Yang nanya siapa? Farid. Fadol. Yang wa pertama tuh untuk benda Kasat. Oke. Yang wa pertama tuh Kasat. Untuk khusus buat benda Kasat. Tidak mengkhususkan untuk benda, terserah. Pokoknya dia kaget akannya. Misalkan lah, qadarullah masyafa'al, misalkan temannya misalkan sakit. Wah, shadiqoh. Aduh temanku, wahai temanku. Di sini maksudnya, wah di sini dia merasa kaget akannya. Misalkan temannya tersebut sakit atau temannya tersebut qadarullah misalkan kecelakaan. Wah, shadiqoh. Wahai temanku. Maksud wahai di sini apa? Maksud wahai di sini dia terkaget. Dalam kondisi kaget.
Kan bisa seseorang misalkan rumahnya kebakar, dia tiba-tiba sampai di rumah dan rumahnya hancur. Dia bilang, "Aduh, rumahku kenapa kayak gini? Wahai rumahku kenapa kayak gini?" Nah, sama ini tadi. Dia mutafajja itu artinya kaget. Kemudian yang kedua mutawajja minhu, sakit akannya. Contoh kayak tadi wa aina. Aduh, mataku, wahai mataku. Maksudnya wahai di sini dia bukan memanggil mata, bukan memanggil rumah, bukan juga. Di sini istilah ungkapan majas saja buat mengungkapkan ekspresinya akan merasa sakit atau akan terkaget-kaget. Paham? Farid? Ada yang belum paham lah? Nabil Hazimi. Paham, Ustaz. Coba kasih contoh. Mutafajja alaih. Kan katanya paham kan? Coba kasih contoh. Wa abu. Aduh ayahku. Ya, Ustaz. Hah? Wa abu. Wa apa? Wa Karir? abu. Waduh. Aduh ayahku. Wa abah. Wa abahu. Wa abahu. Ditambah nih. Nih. Kaedahnya ditambah ini nih. Kalau ada wa, tambah nih. Nah. Kalimat apa aja tambah. Tambah nih. Alif hanya. Asalnya dari baitun. Diubah jadi baitah. Baitahu. Asalnya faslun jadi faslahu. Gimana, Bil? Contoh. Kasih contoh apa tadi? Wa abahu. Aduh ayahku. Ya, bisa. Baik, Masya Allah. Bagus. Lagi, satu lagi. Kasih contoh satu lagi. 2. Wa akhihu. Aduh saudaraku. Wa Akhihu. apa? Akhi. Akhikum. Akhihu. Akhohu. Akhohu, ya. Pakai alif sama ha. Akhohu. Aduh, saudaraku. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Nabil. Mumtaz. Mungkin Ustaz cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.